Aku udah ajak Oma Nilam, tapi Oma Nilamnya gak mau. Mau bicara sama Nada. Brian adalah korban dari semua perbuatannya Roni. Makanya mumpung sekarang Mama sudah kembali. Dugaan saya benar. Jeffrey kembali berhalusinasi. Dia harus segera konsultasi dengan psikiater. Hari ini guys, Nada merasa dirinya sangat bahagia sekali karena perbannya sudah mau dibuka nih guys oleh dokter. Dan tentu saja dengan keadaan dia yang semakin membaik, yang membuat dia itu senang. Nah kemudian di situ ada Brian nih guys yang mengetok-ngetok pintunya nih guys karena dia mau mengatakan sesuatu kepada Auntie Nadanya. Nah kemudian di situ tentu saja karena keadaan Brian yang di rumah terus membuat dia itu kan merasa sedih guys, ya kan. Nah kemudian dia ngomong kepada Auntie Nadanya itu nih guys untuk mengajak keluar. Nah untuk mengajak ke rumahnya Kinara seperti itu. Nah ketika Brian mengatakan demikian tentu saja membuat Tante Nada ini merasa sangat tidak suka ya, apalagi dia harus menyebut nama Kinara ya, keluarganya tentu membuat dia itu nggak suka. Nah si Nada ini berusaha untuk membuat Brian itu juga tidak terluka begitu. Nah di satu sisi sebenarnya dia juga merasa kasihan ya kan, karena Brian harus menerima semua ini, padahal ini tuh semua itu karena salahnya si Roni gitu kan, papanya Brian gitu, yang karena selingkuh sehingga membuat mamanya dan juga keluarganya itu sedih begitu loh ya. Dan tentu saja karena kematian Kania itu mamanya Brian membuat Nada ini sedikit membenci keluarga Wardana nih guys. Nah karena itu Brian yang harus jadi korbannya dan dia pengen keluar saja sekarang dia tidak bisa begitu, apalagi dia sudah mau mengajak neneknya, omanya, namun sayangnya juga nggak mau tapi malah dimarahi. Maka dari itu dia berasa kasihan sebenarnya, namun semua ini tuh karena keluarga Wardana seperti itu. Nah maka dari itu dia berusaha untuk membujuk Brian agar tidak kesepian lagi, mungkin nanti ya pas waktu dia tidak sibuk gitu, pas waktu dia free maka dia akan mengajak Brian jalan-jalan tentunya seperti itu nih guys. Nah, dia berusaha untuk memastikan dan mengatakan kepada Brian agar Brian itu tidak cemberut. Nah Pak Arjuna ini mendengar sesuatu dari keluhannya Jeffrey nih guys, dimana Jeffrey ini ngomong seakan-akan dia itu ngomong sendiri ya. Dia mendengar Jeffrey itu ngomong sendiri gitu, padahal di situ jelas-jelas tidak ada orang. Lalu kenapa papanya Pak Arjuna mendengar bahwa Jeffrey ini seakan-akan ngomong dengan seseorang di depan dia, seakan-akan di situ ada mamanya guys ya. Dia di situ ada mamanya dan dia ngomong kepada mamanya untuk bilang bahwa Nada itu jangan membenci keluarga sini lagi seperti itu, karena kemarin dia sempat ketemu Nada sehingga membuat halusinasinya Jeffrey ini semakin kemana-mana, dan di situ di depannya membuat dia melihat ada mamanya dan dia bilang kepada mamanya untuk mengatakan sesuatu kepada Nada untuk jangan marah. Nah papanya itu sendiri bingung apa yang terjadi dengan kondisi anaknya, apakah halusinasi dia semakin parah ya kan. Nah selayaknya Jeffrey ini harus konsultasi ke psikiater lagi nih guys, supaya dia kehidupannya lebih baik seperti itu, karena kondisi Jeffrey yang sangat buruk sekali nih guys. Dan papanya ini kayak teringat kejadian beberapa tahun yang lalu ketika Jeffrey itu masih kecil, dimana Jeffrey itu ketika telah menabrak seseorang, di situ kondisinya yang tidak begitu baik-baik saja tentunya ya guys ya. Dan Jeffrey ini tetap saja melihat di situ bahwa ada seseorang yang mana dia itu kayak bicara kepada seseorang seperti itu ya. Namanya Pak Arjuna ini kan merasa tidak percaya dan di situ memang tidak ada orang gitu kan. Nah dia teringat di situ di masa lalunya yang mengatakan bahwa dirinya sempat ngobrol dengan orang yang dia anggap dia tidak bersalah seperti itu nih guys. Makanya halusinasinya sangat luar biasa. Nah kayaknya dia harus konsultasi. Nah takutnya kejadian di masa lalu terulang kembali, makanya kayaknya dia harus minum obat yang teratur supaya kondisi kejiwaannya menjadi lebih baik. Nah sementara istrinya Novia yang tidak tahu apa-apa mengenai suaminya kondisinya seperti saat ini, maka membuat Novia
bingung dengan keadaan yang pada waktu itu dia terima message pesan WA dari suaminya untuk tidak boleh mengabari dia lagi. Nah, tentu saja membuat dia itu sedih dong ya. Nah, ketika dia mau ke supermarket, bahkan dia tidak mau ditemani oleh mamanya. Nah, kemudian mamanya itu juga tanya dong ya. Mamanya tanya dong, "Nah, apakah kamu sudah mendapatkan pesan lagi dari Nak Jeffrey? Kayak ini nggak mungkin deh. Apakah ada sesuatu hal yang lain gitu loh? Kayak ini bukan Nak Jeffrey banget gitu loh." Nah, apakah mau dibantu ngomong mamanya seperti itu, Novia? Nah, Novia tidak menginginkan hal itu terjadi karena pengen permasalahannya diselesaikan antara Novia dan Jeffrey saja. Karena biar tidak kemana-mana, merambat kemana-mana. Biar ini masalahnya jadi masalah Novia dan juga Jeffrey ya guys. Supaya diselesaikan mereka berdua. Mamanya hanya bisa mendoakan yang terbaik supaya kehidupan Jeffrey dan Novia ini baik-baik saja. Dan semua permasalahannya agar cepat selesai nih guys. Nah, sementara ini sahabatnya Novia nih guys, Rizka ini dia masih dilandang pilu ya karena kekasihnya, pacarnya itu yang dianggap mengkhianatinya, yaitu Mas Iksan. Karena setelah dia dikirim foto-foto yang beredar bahwa Iksan itu pada waktu itu gendong Luna, yaitu teman sekantornya, dan dia merasa sangat sedih banget. Dan kemudian di situ Iksan berusaha ke unit apartemennya untuk menghubungin dia begitu dan meminta pertanggungjawaban tentunya. Meminta pertanggungjawaban bahwa apakah ada sesuatu yang salah dengan Iksan, lalu apa masalahnya itu nih guys. Nah, makanya dari itu dia berusaha untuk mendobrak pintunya kalau tidak mau membuka seperti itu nih guys. Namun di situ dia kan gak pengen didobrak pintunya dan dia berusaha untuk mengirim pesan mengetahui alasannya mengapa dia membencinya, itu semua karena foto-foto. Nah, dia mengirimkan foto-foto kedekatannya Luna yang pada waktu itu dia menggendongnya di pasca itu nih guys. Nah, tentu saja hal tersebut membuat dia sangat merasa sedih dong ya. Dan karena foto-foto itulah yang membuat dia sangat sedih. Dan barulah dia sadar bahwa foto bersama dengan Luna, mesra-mesraan dengan Luna, membuat dia itu merasa sangat sedih. Dan kemudian dia memutuskan untuk menemui Luna dan dia untuk ngobrolin tentang hal ini nih guys. Jadi meluruskan permasalahannya tentang foto-foto itu, makanya dia harus mengajak ketemuan Luna nih guys. Dan Luna merasa senang dong kan ya, karena permasalahan perpacarannya antara Rizka dan juga Iksan itu berantakan. Nah, sementara omanya Nada ini nih guys, dia merasa sangat sedih. Dia sangat merasa sedih dan sedikit marah dengan Brian karena karena Ibu Astrid yang menginginkan Brian itu berteman dengan pacarnya itu, selingkuhannya Roni, membuat dia itu semakin marah dong nih. Apalagi dia teringat pada waktu itu justru Brian bersama dengan Kinara, yaitu anak dari perempuan itu yang selingkuhannya Roni itu, yang membuat dia sedikit marah karena kedekatannya dengan Brian dan Kinara tersebut. Justru Mama Astrid malah membiarkan hal itu semua terjadi. Tentu saja dia sedih melihat semua itu, kenyataan pahit bahwa Mama Astrid ini malah justru membiarkan hal itu semua terjadi. Ya kan, kenapa hal itu justru terjadi? Nah, membuat kebencian omanya Brian ini semakin marah besar gitu kan. Karena kedekatan itu dan juga perselingkuhan itu yang membuat kematiannya anaknya, yaitu membuat dia sedih banget dong ya, karena perselingkuhan itu, permasalahan itu terjadi. Namun Brian tidak tahu akan semua hal itu. Tentu saja Brian tidak tahu apa-apa. Nah, maka dari itu omanya ini jangan memarahi Brian. Makanya Tante Nada berusaha bilang kepada mamanya untuk tidak marahin Brian.